Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri kullin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI A dan B semester 4, hari ini saya mohon maaf untuk MK Fikih Munakah 2 khusus kelas A. Saya mohon maaf, hari Senin kemarin tidak bisa mengirimkan video karena kondisi saya sedang kurang sehat. Hari ini juga masih sedikit kurang ini karena suara agak sengal, ya. Dan HKIB normal karena video ini saya buat pada hari Senin, jadi pada hari Selasa, jadi hari Kamis, jadi belum terhalang. Hanya HKIA yang hari Senin yang lalu saya tidak bisa video, tidak bisa membuat video. Jadi khusus HKIA saya minta maaf. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan ke-11, yaitu dengan tema akibat putusnya pernikahan karena ya. Oke, baik. Sekarang saya langsung ke modul, perhatikan. Dan nanti pada akhir perkuliahan akan ada tugas, ya. Tugas 6. Oke, baik. Ini dia, ya. Oke, baik. Ini materi 8 akibat putusnya pernikahan. Nah, perlu kalian ketahui yang dimaksud dengan akibat putusnya pernikahan itu adalah yang terjadi setelah terjadinya perceraian. Terus setelah terjadinya firqah atau perpisahan. Apa? Nah, masing-masing itu berbeda. Masing-masing ada konsekuensi hukum yang berbeda, konsekuensi legal yang berbeda satu sama lain. Nah, kita lihat bahan kajiannya menjelaskan akibat putusnya pernikahan karena talak. Kedua, menerangkan akibat putusnya pernikahan karena fasakh. Ketiga, akibat putusnya pernikahan karena khulu. Dan yang keempat, akibat putusnya pernikahan karena sumpah li'an. Itu beda-beda. Talak, fasakh, khulu, dan li'an. Bagaimana perbedaannya? Mari kita lihat. Yang pertama, putusnya pernikahan karena talak. Nah, talak itu sendiri beda-beda. Ada talak wajri, ada talak bain sugro, dan talak bain kubro. Bagaimana yang talak wajri? Jika terjadi talak raj'i, maka talak raj'i itu tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri. Sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak pemilikan. Serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetujuan. Jadi masih boleh satu rumah. Tapi dilarang keras untuk berhubungan suami istri secara langsung. Dia nggak boleh, tapi masih boleh satu rumah. Talak raj'i juga tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istri. Jadi masa iddah itu dianggap sebagai kesempatan suami untuk rujuk dengan istrinya yang baru ditalak 1 dan talak 2. Ada kesempatan untuk merenung, memikirkan apakah di situ ada penyesalan atau bagaimana, masih ada waktu untuk memikirkan.
Nah, segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddahnya. Artinya, jika masa iddahnya sudah habis, maka rujuk tidak boleh dilakukan. Karena itu batas maksimalnya, batas terakhirnya. Artinya, perempuan tadi atau istrinya tadi sudah tertalak bain, ya, bain. Tapi bainnya masih bain sugro. Nah, apa itu talak bain sugro? Ini dia. Talak bain sugro adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Jadi kalau tadi masih boleh satu rumah selama masa iddah, tapi begitu habis masa iddahnya, suami dilarang untuk berkumpul satu rumah dengan istri. Karena sudah haram, bukan lagi istrinya dia. Apabila suami baru mentalak satu kali, berarti ia masih memiliki sisa 2 kali talak setelah rujuk, dan jika sudah 2 kali talak, maka ia hanya berhak atas 1 kali talak setelah rujuk. Jadi ya maksimal 4. Selama misalnya talak 1 sudah dilakukan, tidak diambil, artinya tidak rujuk, dijadikan talak sugro, baik sugro, itu masih tetap 1 talak, hitung 1. Dan masih ada 1 kali kesempatan untuk talak terakhir, talak menjalani masa talak roji, walaupun tadi yang pertama talak baik sugro, masih ada kesempatan. Nah, begitu sudah habis, itu sudah bukan lagi talak baik sugro. Jadi harus segera diperhatikan berapa kali sudah melakukan talak. Nah, itu talak bain sugro. Kalau tidak diambil, maka menjadi hak rujuk tidak diambil. Begitu habis masa iddahnya, ya jadi talak bain sugro. Nah, kalau sudah habis 2 kali talak dilakukan, diucapkan oleh suaminya, maka status talak ketiganya itu menjadi talak bain kubro. Hukum talak bain kubro sama dengan talak bain sugro, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak bain kubro tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istrinya, kecuali sudah menikah atau istri tadi sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dipungkuli tanpa ada niat tahlil, niat nikah tahlil. Jadi artinya talak bain sugro hukumnya adalah begitu terjadi, dan sugro ya, ingat, sugro itu hukumnya istri tidak boleh dirujuk, tapi dengan nikah baru, dengan akad baru, dengan mahar baru. 2 kali. Begitu sudah yang ketiga kalinya, maka jika suami tadi ingin rujuk, ingin mengembalikan istrinya kepada dirinya, maka dia harus menjalani masa peralihan dulu. Kalau dia sudah jadi talak kubro, talak bain kubro, maka si suami harus menjalani masa peralihan. Apa itu? Si istri itu wajib menikah dengan laki-laki lain secara normal tanpa ada niat nikah tahlil. Begitu nikah secara alamiah, ada perceraian secara alamiah juga, baru setelah itu istrinya menjadi masa iddah, dan begitu selesai masa iddahnya, suami pertama itu boleh masuk kembali menjadi suami dari mantan istri yang tadi. Jadi begitu status dan aturannya. Ya ini memang berat. Riwah, iya betul. Makanya hati-hatilah suami dalam mengucapkan talak. Kalau sudah 3 kali sudah habis. Dan kalau sudah habis harus menjalani proses talak bain kubro. Ya. Itu akibat talak bain kubro. Berikutnya fasakh. Akibat putusnya pernikahan karena fasakh. Apa itu fasakh? Tadi kemarin sudah disampaikan, yaitu pembatalan nikah. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan atau karena ada syarat yang dipenuhi, maka fasakh mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Jadi ya sudah, tidak ada, tidak perlu banyak
basa-basi langsung batalkan. Apalagi kalau menyangkut ketidaksahan syarat dan hukum nikah. Itu fatal. Berarti harus dianggap tidak pernah ada. Misalnya suaminya ketahuan saudara kandung yang terpisah sekian puluh tahun. Itu fatal. Atau mungkin perempuan yang dimaksud yang dinikahinya itu adalah perempuan yang ternyata dari sejarahnya, historinya, ternyata itu saudara sesusuannya. Iya, itu juga harus dibatalkan. Jadi artinya kalau dia hal-hal yang datang belakangan misalkan faktor mahram itu wajib dibatalkan, ya dibatalkan. Tapi Pak, gimana kalau ternyata faktornya karena salah prosedur atau salah administrasi sehingga harus dibatalkan? Nah, itu berarti masih mungkin, misalnya karena pemalsuan identitas, ya, itu kan ya dibatalkan, tapi nanti mungkin kemungkinan bisa dikaji nikah lagi. Tapi kalau misalnya pembatalan nikah karena faktor pemalsuan identitas karena dia laki-laki malah jadi perempuan, gimana? Ya wis, nggak bisa diulangi lagi karena itu perempuannya bukan bukan perempuan yang sah dinikahi kan, karena perempuan jadi-jadian kan, ya udah berarti dibatalkan saja. Artinya fasakh dan talak itu berbeda karena di dalam talak itu masih mengakui adanya pernikahan. Tapi kalau di fasakh karena faktor-faktor tadi, maka nikahnya dianggap tidak ada, nggak harus dibatalkan. Tapi ada juga kemungkinan fasakh kan dimasukkan unsur-unsur lain, misalnya pemalsuan identitas yang harusnya namanya ini jadi nama yang ini. Itu masih mungkin, tapi itu sangat kecil eh, peristiwanya. Nah, itu yang fasakh. Berikutnya yang khulu. Apa akibat pernikahan putus karena hulu? Akibat yang terjadi dari suatu peristiwa hulu adalah bahwa seorang istri yang telah dihulu suaminya, maka hukumnya adalah sama dengan talak bain sugro. Artinya kalau si istri meminta hulu kepada suaminya dan direstui bersedia suaminya, maka statusnya adalah talak bain sugro. Satu, talak satu. Dan jika di kemudian hari masih ada cinta ternyata dan suami merasa menyesali, dia salah telah berbuat aniaya kepada istrinya dan si istri juga merasa menyesal, mungkin karena masih ada cinta di antara mereka, ya sudah, mereka rujuk atau kembali lagi. Itu masih boleh. Tapi statusnya harus sama dengan talak bayi sugro, maksimal dua. Ya. Boleh menikah lagi, tapi maksimal dua kali. Dua kali talak. Lepas dari dua, maka harus menjalani proses talak bain kubro, ya sama seperti talak bain sugro ini hulu. Nah, yang li'an sekarang, akibat putusnya pernikahan karena sumpah li'an. Nah, khusus yang li'an itu saya akan jadikan tugas yang harus kalian kerjakan dengan cara kalian terjemahkan secara harfiah dan juga boleh secara tekstual, kontekstual Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 580 sampai 582 yang menerangkan akibat-akibat bi'an. Nah, bi'an ini akibatnya ada di sini, ada di halaman 50, 80 sama 82. Ya. Oke, saya perlihatkan dulu apa namanya tugasnya. Tugasnya ya. Oke, dia baik ya. Tugas 6 terjemahan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 580 sampai 582. Petunjuknya dikerjakan secara individual, tugas pribadi ya, bukan tugas kelompok. Kemudian diketik di MS Word ya. Ketiga, batas akhir pengumpulannya adalah tanggal hari Senin untuk yang HKIA hari Senin
tanggal 11 Mei 2026 jam 7 pagi. Untuk yang HKIB hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 jam 7 pagi. Ya, diperhatikan batas akhirnya supaya tidak terlambat, tidak terledor, tidak kelewat waktunya. Oke, saya akan tampilkan apa itu tadi? Eh, yang lain tadi yang berhubungan dengan tugasnya, misalnya di kitabnya ya. Nah ini dia ya, 580 nih, 580 ya. Di sini yang dimaksud akibat putusnya pernikahan karena supalian. Pertama, suku tuhadil qadhafi awit ta'ziri ali zauji. Kedua, tahrimul wat'i wal istimta'i ba'da talauni min ilal zaujaini. Nah, yang ketiga, wujubut tafriki bainahuma. Nah, ya. Kemudian yang keempat, hadhil firqatu talaqu ba'inin inda Abi Hanifah wa Muhammad. Ini yang keempat. Dan yang kelima, intifa'u nasabil waladi anir rajuli. Ini dia yang kelima. Akibat hukum dari pernikahan karena supalian. Nah, itu kalian bisa terjemahkan baik secara harfiah satu persatu ya dari halaman 580. Kalau kalian bisa menerjemahkan silakan sampai halaman 520, 582, sorry, 582. Pak, kalau ambil poin saya gimana? Ya, boleh. Jadi kalian bisa paham, oh ternyata begini akibat hukumnya. Ya, silakan kalian tentukan sendiri cara menerjemahkannya. Baik, sudah jelas. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, bisa kalian kirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di chat room atau komentar di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira itu terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi ya, maaf. Saya beritahukan juga, ini minggu depan itu tanggal 11 sampai 14 ya. Tanggal 14 itu tanggal merah, khusus HKIB. Nah, karena HKIB tanggal merah tanggal 14, maka kemungkinan nanti videonya saya majukan. Atau mungkin tidak apa-apa, tetap ditayangkan tanggal 14. Sebab, karena kan sistem perkuliahan saya kan online, jadi tidak masalah sebenarnya. Cuma karena menjaga-jaga supaya ada yang nanti bertanya-tanya, Pak gimana nih di book? Nah, khusus saya akan majukan ini hari Rabu. Rabu jam 1 siang untuk perkuliahan tanggal 14 yang tanggal merah ini ya. Kalau nggak salah tanggal merah itu kegiatan kenaikan visa animasi. Ya, saya majukan. Sebab kalau saya tunda sampai minggu ini lagi tanggal 21, takutnya, khawatirnya semakin bertabrakan dengan perkuliahan menyambut UAS. Sehingga karena apa itu karena waktunya mepet sehingga ya udah terpaksa saya tetap adakan. Kemungkinan saya majukan tanggal 13 videonya dan juga link absensinya ya. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.